Dalam pertanian hidroponik, presisi dan akurasi adalah kunci utama untuk hasil yang optimal. Namun, bagaimana kita dapat mencapai tingkat akurasi dan presisi yang diperlukan dalam pencampuran pupuk? Video ini akan menunjukkan eksplorasi kami terkait desain dan pengembangan alat pencampuran pupuk otomatis yang tidak hanya mempertimbangkan presisi, tetapi juga akurasi dalam proses pencampuran pupuk hidroponik. Mari lihat bersama bagaimana cara alat kami bekerja. Tentunya, penelitian ini dilakukan secara berkelompok. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami. Nama saya Bintang RSK Rajapono dengan NIM 24400300065 dan rekan saya Vincent Eric Riandi Harvin dengan NIM 24400066815, di mana dosen pembimbing kami adalah Bapak Wijaya Atmaja, Eskom, Mkom, dengan kode dosen D1530. Judul dari tugas akhir kami adalah perancangan alat pencampuran pupuk hidroponik otomatis secara inline untuk sistem vertigasi menggunakan IoT, di mana tujuan dari tugas akhir kami adalah untuk membuat sistem pencampuran pupuk hidroponik otomatis secara inline untuk sistem vertigasi dengan menerapkan prinsip Internet of Things atau IoT. Sehingga, manfaat dari penelitian ini adalah untuk membuat proses pencampuran pupuk hidroponik dapat dilakukan secara otomatis dan inline sehingga meningkatkan akurasi dan presisi petani dalam pemberian pupuk. Sebelum lanjut mendemonstrasikan alat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu komponen-komponen yang digunakan pada sistem menggunakan blok diagram berikut. Pada blok diagram, terlihat bahwa sistem akan dikontrol menggunakan satu buah microcontroller. Microcontroller ini yang akan kemudian mengatur bagaimana aktuator dan sensor pada sistem akan bekerja. Selain itu, terdapat juga mobile app yang terhubung ke microcontroller via Wi-Fi. Mobile app yang terhubung dengan Firebase juga backend berfungsi untuk menampilkan data dan juga untuk memberikan perintah untuk mengontrol kerja sistem via protokol MQTT. Pada bagian bawah blok diagram, terdapat 8 buah peristaltik pump yang bekerja menggunakan stepper motor, di mana stepper motor ini akan dikontrol menggunakan motor driver. Pada bagian kiri blok diagram terdapat dua jenis aktuator, yakni vertigation pump dan solenoid valve yang akan dikendalikan menggunakan I2C expander. Terdapat juga beberapa sensor pada sistem, yakni soil sensor yang akan dibaca menggunakan RS485 dengan komunikasi UART, pH sensor dan EC sensor yang akan disambungkan ke rangkaian isolasi terlebih dahulu yang kemudian akan disambungkan ke microcontroller menggunakan komunikasi I2C, dan terakhir flow rate sensor yang disambungkan ke pin GPIO pada microcontroller. Di mana untuk tenaga dari sistem berasal dari power supply 24 volt yang akan terhubung langsung ke driver motor dan juga ke voltage regulator untuk menghasilkan dua besaran tegangan, yakni 12 volt untuk soil sensor dan 5 volt untuk microcontroller. Sebelum resep dikirimkan kepada sistem melalui mobile app, perlu terlebih dahulu dibuat pada mobile app. Berikut adalah demonstrasi bagaimana cara untuk meng-create sebuah resep, di mana pada mobile app kita dapat menentukan beberapa hal, seperti nama author, nama resep, dan juga pupuk-pupuknya, mulai dari jenis dan flow rate yang akan digunakan pada pupuk. Tentunya tidak hanya untuk meng-create pupuk, kita dapat mengedit pupuk yang sudah ada dengan cara mengklik tombol icon berbentuk seperti pena. Di sini terlihat bahwa kita dapat mengubah nilai-nilai pada resep sebelumnya. Tentu kita dapat menghilangkan atau mendelete resep yang ada pada mobile app dengan klik tombol bergambar tong sampah. Ketika mobile app mengirimkan pesan kepada alat, maka solenoid valve dan vertigation pump akan nyala, sehingga terlihat pada video bahwa air sudah mulai mengalir. Sekarang ketika dosing pump sudah bergerak, pupuk sudah mulai bisa mengalir ke dalam saluran pada sistem. Oleh karena itu akan terjadi perubahan nilai pH dan EC yang akan terdeteksi oleh sensor dan akan ditampilkan pada aplikasi. Di sini terlihat bahwa sistem akan otomatis berhenti ketika sistem berhasil mencapai atau mendekati nilai target EC. Namun dengan catatan bahwa nilai yang tertampil pada mobile app itu memerlukan waktu untuk menampilkan nilai hasil pembacaan pada sistem.
Di sini juga akan terlihat bagaimana mobile app akan menampilkan nilai pembacaan dari soil sensor itu sendiri. Sekarang kita akan membahas terkait data dari hasil percobaan. Pada penelitian ini terdapat beberapa percobaan sebagai berikut. Yang pertama adalah percobaan untuk mengukur akurasi dan presisi dari sensor pH dan EC. Pada percobaan ini didapatkan kesimpulan bahwa nilai akurasi dari sensor setelah menggunakan rangkaian isolasi tidak jauh berbeda, di mana presentasi errornya masih di bawah 25%. Dan jelas bahwa rangkaian isolasi dapat mengatasi permasalahan pembacaan sensor ketika melakukan pengukuran secara bersamaan pada larutan yang sama. Sementara itu, percobaan terkait kepresisian dari sensor pH dan EC didapatkan sebuah grafik yang berbentuk seperti garis lurus, yang artinya sensor yang digunakan memberikan pembacaan yang presisi. Percobaan berikutnya mengenai nilai maksimum dan minimum dari pompa peristaltik, di mana didapatkan range yang stabil untuk sistem adalah 20-25.000 Hz. Selanjutnya percobaan debit pada pompa, baik pada satu pompa maupun beberapa pompa sekaligus. Di sini didapatkan bahwa presentasi error dari debit yang dihasilkan pompa, baik dijalankan sendirian maupun berbarengan, masih di bawah 5%. Percobaan terakhir ini akan mencoba langsung kemampuan pompa untuk mendosing langsung pupuk pada debit tertentu, dan didapatkan bahwa error rate yang dihasilkan saat satu pompa hingga 8 pompa dijalankan secara bersamaan nilainya masih di bawah 5%. Selain itu, terdapat juga percobaan untuk memvisualisasikan pencampuran pupuk menggunakan pewarna. Di sini didapatkan bahwa tidak ada kebocoran antara tiap dosing pump, tapi cairan akan mengalami seperti arus balik ke sumber air jernih jika proses pemupukan itu langsung diberhentikan. Sehingga percobaan ini membantu kami dalam penentuan alur skenario pemberhentian pupuk secara ideal. Sekian dari kami, semoga video kami bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan pada video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.